Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asa Selamat bersama kita berdua. Jadi kita di sini bakal bahas monetasi YouTube channel kita yang sudah cukup lama ya. Cukup lama lah, dari bulan April kita mulai awal YouTube sampai saat ini. Kita berawal dari saat pandemi Corona. Ya sekitar sudah 6 bulan kita hidup dalam YouTube, kita merintis, kita cari cara gimana caranya kita harus tembus monetasi YouTube. Dari awal kita mencari dari Google, kita masuk grup YouTube, sharing gitu. Iya, jadi kita menambah pelajaran juga di sana di grup. Jadi kita berusaha mencari, kita sempat hampir gugur dalam menjalani aktifnya YouTube selama 5 bulan terakhir ini. Soalnya kita susah mencari konten, soalnya lagi pandemi kayak gini, jaga jarak, dan kita susah ketemu ya teman. Kita mau kolaborasi sama teman buat nyari konten yang sesuai lah, kayak komedi, ya itu juga, parodi lah, segala macam. Itu kan juga susah itu buat, kan konten kita Asa Selamat itu bisa bertujuan dengan kayak jalan-jalan, traveling, naik gunung, explore. Yang penting Asa Selamat ya. Kayak apa lagi ya? Kayak itu ya, reaction gitu kita juga. Terus berita-berita viral kita juga gunain. Iya, jadi kita mau kasih tahu teman-teman nih semuanya gimana cara lulus monetasi. Iya, dari tahap-tahap kita waktu itu dari drop sampai naik kitanya. Ini teman-teman nggak usah putus asa di jalan. Iya, berjuang terus. Pokoknya lu bikin konten lah. Iya, lu berjuang. Walaupun lu nggak ditonton ya, intinya lu push terus. Ntar juga lu bakal tahu caranya. Caranya ya lu harus mainin tag ya, kayak SEO gitu-gitu, pencarian nama judulnya harus bagus, kayak ya misalnya judul kayak apa ya, kayak misalnya lu tentang perjalanan di Gunung Salak ya, lu harus sesuai itu, cari dulu di YouTube pencarian misalnya Gunung Salak ya, lu harus Gunung Salak ya, depannya Gunung Salak ya, pencarian kayak Gunung Salak nih kita tulis ya kan di YouTube Gunung Salak pencarian. Nah kalau ada yang ke-1, ke-2, ke-3 itu misalnya dia pakai kata Gunung Salak atau Gunung Salak ini kejadian apa, nah satu lagi Gunung Salaknya kejadian apa, nah kita harus copy tuh depannya itu, habis itu kita tengah-tengahnya kita bedain biar nggak sama. Nah itulah caranya buat ngambil tag atau apa ya. Kalau ngambil tag ya lu harus pinter-pinter sesuai, misalnya tag lu harus sama judul, kalau enggak sama apalah yang diisi konten lu itu ya. Jadi gitu teman-teman caranya kita nge-tag untuk teman-teman atau viewers bisa melihat banyak isi konten kita. Itu cara pertama. Namanya apa? Namanya SEO, kayak pencarian nama-nama judul. Itu berada di mana? Di Google. Iya, di Google. Kalau enggak di YouTube juga itu pencarian. Kalian bisa tulis di bawah apa namanya? SEO ya, kayak pencarian SEO, itu pencarian. Buat nge-tag. Lu tahu apa ya konten lu pertama, kedua apa enggak, kelihatan apa enggaknya gitu. Kalau lu nggak kelihatan berarti lu paling bawah, itu tag lu kurang sih menurut gua. Iya sih. Jadi tuh lu harus nge-tag sama yang udah terkenal gitu. Iya, misalnya kayak gunung kayak gunung itu kayak Fiesa Bersari itu, kan dia terkenal. Lah. Nah, ntar lu tag nama dia tuh Fiesa Bersari. Nah, jadi situ lu, jadi alhamdulillah sih viewer gua lumayan naik. Gue mainin tagnya. Itu cara langkah pertama. Langkah keduanya viewers. Kalau naikin subscribe ya lu ntar dulu kita bahas viewers dulu. Viewers. Kita bahas tag. Kita bahas tag terus. Jadi sesudah kita mengetek, ya misalnya kalau pendakian gunung kan yang terkenal dalam YouTube yang paling teratas kan Firsa Bersari. Iya, Firsa Bersari. Nah kalian tag pendakian Firsa Bersari misalnya, terus namanya Firsa Bersari gitu. Jadi lumayan viewersnya, kita menambah terus naik.
Jadi itulah langkah pertama monetasi YouTube channel Asa Selamat. Langkah keduanya itu lu harus thumbnail lu harus menarik mungkin ya, kayak jangan nipu gitu, kayak gini menarik. Misalnya judul lu gunung nih, ya sesuai gitu, gunung apa yang lu mau itu, terus tambah lu percantik lah buat thumbnail lu. Menarik lah buat thumbnail tuh, menarik buat judul. Biar misalnya yang mau nonton gitu ngelik lu, wah ini menarik nih, isi kontennya apa sih, penasaran dia. Kalau teman-teman nggak tahu thumbnail tuh yang berada di apa YouTube tuh, YouTube, di background YouTube. Jadi kita kan kalau itu ngeliat dari thumbnailnya dulu dong, menarik nggak, iya. apa enggak. Nah kalian harus bisa ngedit thumbnailnya semenarik mungkin sih gitu. Iya sih, itu juga bakal menarik viewers YouTube dan menambah subscriber juga. Nah, yang ketiga juga, lu deskripsi lu harus jelas. Misalnya isi dari video itu lu harus ceritain semua. Kayak perjalanan gunung lu, misalnya lu ngapain aja nih sama teman-teman lu, kisah-kisah lu, nah lu tuangkan ke situ semua lah. Iya, jadi apa? Lu harus menulis deskripsi semenarik apapun itu dari lu pengalaman lu. Iya, pengalaman lu misalnya ke gunung lu bisa ceritain sama teman-teman. Deskripsi lu itu harus jelas ya, kayak perjalanan, kejadian, kayak kisah-kisah lu di sana dah sama teman-teman lu. Misalnya lu ya bikin acara nih ke gunung, lu harus ceritain nih, gua pertama kemana nih, gunung apa yang lu harus lewatin, itu jalan apa, perjalanannya apa gitu. Ya, jadi apa, lu tuh harus ngerasain apa yang lu rasain tuh tentang pengalaman lu. So, misalnya wah gue capek banget nih naik gunung, dari pertama awal naik gunung tuh gue ngerasa kaki gue capek banget. Nah di situ lu ceritain, di situ kan orang juga bisa membaca deskripsi lu. Itu pokoknya buat aja yang menarik, buat orang tuh menarik tuh. Kita harus belajar dari YouTube teratas dulu. Nah, oke, kita bahas lagi tentang backsound yang terkena copyright. Itu nggak bakal dimonetasi oleh pihak YouTube. Jadi gimana caranya? Jadi backsound, kita boleh menggunakan backsound, tapi jangan yang ada suaranya, itu akan terkena hak cipta. Hak cipta itu melanggar prosedur monetasi YouTube channel. Jadi kita nggak bakal dimonetasi atau lulus oleh pihak YouTube. Jadi itu akan sia-sia perjuangan kita. Mendingan nyari yang aman-aman aja sih menurut gua, kayak backsound yang nggak ada suaranya, kayak lu ngomong sendiri aja gitu, nggak usah pakai backsound juga nggak apa-apa sih. Itu lebih bagus sih buat YouTube ke depannya. Sebenarnya bisa pakai backsound, tapi jangan yang ada suaranya. Kita misalnya musik yang nggak ada suaranya, backsound gitu nggak apa-apa, buat apa, biar konten YouTube lu nggak terlalu sepi ya kan. Terus langkah-langkahnya cuma harus kayak gini ya. Monet itu gue kan awalnya gini ya, tadinya 1000 jam tayang tiba-tiba bisa 4000 jam tayang, itu hal yang sulit sih menurut gue. Dan gue mencoba gali tuh buat fondasi gue dan teman-teman YouTube gue yang di grup WA ngebantu banget sih, yang ngasih saran, lu kalau kena hak cipta lu bisa bisa matiin suaranya biar nggak kena hak cipta. Terus lu kalau deskripsi harus jelas dan lain-lainnya tuh. Terus thumbnail lu juga harus menarik biar viewers masuk ke YouTube lu, channel YouTube lu. Selalu belajar terus dan belajar, jangan sampai putus asa, putus di jalan, itu nggak sia-sia. Itu buat berkarya terus sih YouTube. Lu jangan putus asa, semangat terus, jangan nyerah lah pokoknya. Ya bakal berbuah manis kok, kayak kita ini tadinya ya awalnya apaan sih, cuman iseng doang ya kan, bikin YouTube pada ngumpul ya kan, bikin yuk iseng ini pandemi, terus pada kena PHK kan, seorang pekerjaan PHK, terus udahlah kita bikin YouTube. Nah hasilnya tadinya ngedrop banget ya kan, kita HP down sama teman-teman, mau bikin konten apa lagi nih, harus kayak gimana lagi, udah sampai ngedrop banget dah pokoknya. Gue sama temen-temen sampai kecewa dah pokoknya. Oke, setelah kita membahas backsound, tag dan thumbnail dan viewers itu juga sangat penting buat monetasi YouTube channel.
Nah kalian bisa lihat sendiri di sini kita sudah dimonetasi. Udah 4.000 jam tayang dan 1.000 jam tayang, 1.310 subscriber. Ini perjuangan keras kita ya selama dari April sampai Oktober. Ya sekitar 6 bulan lebih lah. Nah di situ kita harus kalian harus tahu caranya lagi. Saya bakal bahas jam tayang. Gimana sih cara lulus dari jam tayang 4.000 jam tayang itu? Nah, caranya tuh kita harus sering upload setiap hari. Enggak setiap hari juga, kita harus ya minimal seminggu kita upload 4 kali 3 kali, itu harus wajib tuh. Kita harus menaikin viewer. Kita kan dikasih waktu oleh YouTube 1 tahun 12 bulan ya kan, 12 bulan lah 1 tahun. Kita ya pasti bisa lah kita kalau kita rajin upload, kita mencari konten-konten menarik. Jadi insya Allah tembus 4.000 jam tayang. Ya intinya sih menurut gue ya kalau jam tayang itu ya lu harus bikin video yang lagi viral juga boleh ya, asal aman-aman aja. Terus sama konten lu yang harus sesuai lah, berurutan ya, jangan ngacak. Kalau campur takutnya ya ditolak sama pihak YouTube ya aja sih. Ya yang penting jangan kena copyright. Copyright itu bahaya, itu nggak bakal lulus monet. Hak kita apalagi, lu harus hati-hati lah kalau milih backsound ya, yang aman-aman aja. Saran gue sih ya netral aja sih, kita bicara, kita ngebahas kayak reaction gitu. Gue sih awalnya gitu juga, reaction komedi sama perjalanan naik gunung lah, sama ya berita-berita ya yang lagi viral lah kita reaction. Kalian bisa lihat video kita sebelumnya itu. Iya. Awalnya ya viewers saya paling berapa sih, 100 ya? Viewers kita dulu paling banyak pas bikin tuh 200 ya, 500 yang gunung. Ayo 500 ya sumbing itu video pertama kita. Itu kita juga ngelihat, belajar cara ngetek nama yang teratas, pokoknya yang teratas dari YouTube kita tag namanya, kita ngikutin tag dia. Ya terus kita juga ngikutin thumbnail yang menarik kayak gimana sih, kita terus cara ngeditnya gimana, kita belajar terus, kita saling sharing lah sama yang lain gimana sih bikin ngedit, terus bikin kayak pembukaan gitu tuh, kayak pembukaan gitu, openingnya kayak gimana, yang lainnya gue juga belajar juga sih sama orang lain. Terus ya banyak hal ya, banyak belajar juga gue sama yang lain, kayak semacam ya gue tadi nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa ngerti ngedit, bikin thumbnail, terus sama ya backsound yang aman, terus bikin sama tag yang lumayan bagus lah, menarik viewers. Ya kita selesai sudah membahas sebuah tag, thumbnail dan backsound aman yang tidak terkena copyright. Terus apa lagi tadi? Deskripsi. Nah jadi kita akan membahas selanjutnya. Kan udah di monet nih ya, terus udah memenuhi 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Terus kan gue dapat email nih ya kan, disuruh daftar Google AdSense ya. Langkah-langkah pertamanya itu kita harus masukin KTP, nomor telepon, sama alamat rumah lu lah, kecamatan, provinsi, dan lain-lainnya ya. Terus langkah kedua itu kita disuruh daftar ya kayak sejenis nih YouTube ragu nggak nih buat nerima kita atau enggaknya. Terus kita harus ya banyak-banyak doa aja sih biar diterima. Langkah ketiga ya lu nunggu dah soalnya tahap pertinjauan oleh pihak YouTube-nya. Ya paling lama sih seminggu lah. Gua ini ditinjau 2 hari, dari tanggal 24 sekarang udah tanggal 26 nih ya, 2 hari itu gua ditinjau, dapat email, dan rekan-rekan gua pada seneng banget sih dapat email kayak gitu di monet. Nah setelah itu kan udah dapat email ya, terus kita kan udah masuk nih, kita harus masuk ke YouTube Studio, terus kita klik video kita, kan ada dolar gitu ya, kita aktifin sampai hijau. Nah udah setelah hijau terus kita klik
yang sebelah pojok kiri ya, terus dolar apa nih, akun kayak dolar gitu, terus kita klik, terus ada muncul lah kayak iklan. Nah kita atur mau iklannya di mana, menit berapa, misalnya menit awal lah ya gue mau taruh, terus sama menit akhir. Nah itu tergantung sih ya, ada yang dolar hijau, ada yang dolar kuning, ya tergantung video lo sih kata gue. Oke, jadi sekian, terima kasih. Itulah motivasi gue, sedikit motivasi dari gue. Kita nggak boleh putus di jalan, kita harus semangat. Emang sih 5 bulan terakhir gue agak kurang semangat, agak bodo amat lah, apaan sih nih. Ternyata gue semangat, alhamdulillah. Belajar lah, banyak belajar, sharing. Oke, jadi gue tutup aja untuk sekian video kali ini. Nanti selanjutnya kita bakal mencari atau bikin konten yang semenarik mungkin buat teman-teman semuanya. Selamat ya. Tunggu. Oke, jadi kita berdua ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal selamat. Waalaikumsalam.